الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسبابا موصلا إلى الجنة والصلاة والسلام على من جاءنا بالكتاب والسنة وعلى آله وصحبه هداة الأمة. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat sidang jemaah sembahyang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan melaki doa ba Allah seluruh rangkaian ibadah puasa yang kalih kita kerjakan. Begitu juga sembahyang tarawih, sembahyang witir, dan melaki doa ba Allah semoga seluruh rangkaian ibadah tersebut bernebi kesempurnaan oleh Allah. Semoga lewat ibadah tersebut Allah ridha kepada kitanya, nepetamang kitanya bandum dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadiran sidang jamaah sembahyang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah nepu wajib puasa Ramadan agar getanyonyo menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah nepu wajib puasa Ramadan agar getanyo selaku hamba Allah wujud ke hamba-hamba yang bertakwa. Sehingga puasa Ramadannya adalah salah satu jalan bagi getanyo untuk bisa getanyo menjadi hamba Allah yang bertakwa. Juga na jalan yang lain yang nepurno oleh Allah agar getanyo menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam ayat yang lain li Allah na nepegah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat tersebut nal heboh perkara, dengan heboh perkaranya getanyo menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memberi nafkah, menginfakkan hartanya di jalan Allah di waktu mudah dan di waktu sulit. Yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah di waktu mudah dan di waktu sulit. Hana beda, wate mudah juga na bersedekah, wate sulit juga hana tua bersedekah. Nyokenyo poin getanyo menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Poin yang kedua yang menjadikan getanyo selaku hamba Allah yang bertakwa, orang yang hana bengeh-bengeh. Orang yang hana bengeh-bengeh. Walaupun ka dicaci maki, walaupun ka dikomentari dengan bermacam komentar yang negatif yang hana god, getanyo mantang menyambut komentar tersebut dengan lapang dada. Nyo tanda dan jalan menuju kepada hamba yang bertakwa. Hal yang demikian pernah dialami oleh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba getanyo ambil pelajaran dari kisah cucunya Rasulullah, yakni Sayyidina Hasan. So Sayyidina Hasannya cucu Rasulullah. Masa Sayyidina Hasan sekitar 6 bulan pernah Sayyidina Hasan menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin. 6 bulan oleh Sayyidina Hasan menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin. Pernah menjadi khalifah 6 bulan. Dalam masa menjadi khalifah 6 bulannya, pernah sidra urang agam ingin menguji Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Hasan terkenal orang yang sangat sopan, orang yang sangat santun, sehingga nasira uragam yang ingin menguji Sayyidina Hasan. Sehingga nejaklah uragamnya bertemulah dengan Sayyidina Hasan. Dikala bertemu, oleh urang agamnya nekun ke Sayyidina Hasan dengan kata-kata yang kasar. Necaci maki Sayyidina Hasan.
ne komentari dengan komentar yang negatif. Apakah yang disambut oleh Saidina Hasan? Leh ne dengar orang yang gedhet Saidina Hasan, gecaci maki, komentari dengan komentar yang hanagot. Oleh Saidina Hasan cuman tersenyum. Hana merasa bengih. Sehingga le uragamnya yang kala ke komentari neken caci maki Saidina Hasan, hana respon siapa dari Saidina Hasan, yang na respon senyum sagai. Sehingga oleh uragamnya merasa hana puas. Sehingga nekelah oleh uragamnya kepada Saidina Hasan, ya Sayyidi, pakon hana teut mesti krek pi. Macam kalun kun ke gata, macam kalun caci gata, kalau komentari gata dengan yang hanagot, pakon hana balah mesti krek. Andaikan menyana balah, si krek dia balah, sertu krek dan balah kembali ke uragamnya. Andaikan netem balah medih netem seut, si krek je netem seut, sertu krek dan balah. Pernah jawab dari Saidina Hasan, wahai uragam hai, ada gata takun kelun ta caci lun keda komentari lun sertu serbe sejuta ga je, tapi mesti krek halun balah kun Saidina Hasan. Nyokenyo adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa, dikala dicaci maki, dikala dikomentari dengan yang hanagot, hanya meredamkan amarahnya, hana nepedih bengih, yang na sambut dengan hati yang lapang. Inilah poin yang kedua untuk mencapai hamba Allah yang bertakwa. Poin yang kelima, wal afina 'anil nas. Ingin mencapai hamba Allah yang bertakwa, memaafkan orang yang pernah menzalimi kitanya. Memaafkan orang yang pernah menzalimi kitanya. Na orang yang cukeh, pemaaf. Na orang yang bengeh, pemaaf. Siapapun yang menzalimi katanya, yang lukai katanya, pemaaf. Nyol heboh poin dalam ayatnya. Hal yang demikian selaras juga pernah kejadian, menyebuno kejadian bak cucu Rasulullah. Nyo kejadian pada cicitnya Rasulullah, yakni Al-Imam Zainul Abidin. Al-Imam Zainul Abidinnya adalah anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husainnya anak Siti Fatimah. Siti Fatimah anak Rasulullah. Jadi Al-Imam Zainul Abidinnya cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana oleh Al-Imam Zainul Abidin, beliau merupakan ulama besar. Beliau mempunyai seorang budak wanita, na pelayan, na anak buah agaknya yang memiliki budak inang. Di mana tugas budak inangnya membantu imam untuk menuangkan air wudhu. Petugas budak inangnya bantu imam untuk menuangkan air wudhu. Menyagetanya saatnya mungkin karena keran, masa awal hana keran. Makanya budaknya tugas di cerungi menuangkan air kepada al-imam. Sehingga pada suatu hari oleh Al-Imam Zainul Abidin sedang berwudu yang dibantu oleh budak yang inangnya. Neplei le budak inangnya. Tengah-tengah nama wudu, tiba-tiba tima yang na bak jaro budak inangnya red dia tu oleh imam. Coba terbayang. Tima yang berisi airnya red dia tu oleh Al-Imam Zainul Abidin. Getanya sendiri, tima kosong je red, bengih getanya. Apalagi nyo tima berisi penuh dengan air. Red diatuh oleh Al-Imam Zainul Abidin. Sehingga oleh Al-Imam netangah nekalan budaknya. Netangah nekalan budaknya dengan raut muka yang bengih. Oleh budak, nekalan imam kamirah muka bengih. Oleh budaknya, nekun oleh budaknya. Wal kadhiminal ghaidha. Nyo nekun oleh budaknya. Wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha itulah potongan ayat yang kalih katanya dengar bunuh. Urang yang bertakwa, urang yang hana bengih-bengih. Netarik sikret ayat, potongan ayat. Wal kadhiminal ghaidha, urang yang bertakwa, urang yang hana bengih-bengih. Leh nedeganyan oleh al-imam, baru oleh imam
Netahankan kemarahannya. Nekun oleh imam kepada budaknya. Wahai budak, kadamtu ghaidhi. Hana bengeh lu. Buno memang karak bengeh, hana jadi bengeh lu. Kata boh. Rupanya oleh budaknya merasa hana puas lom. Nesambung lom, nekun lom le budaknya kepada al-imam. Wal'afina 'anin nas. Hamba yang bertakwa, hamba yang memaafkan orang lain. Nedengar lom oleh imam. Lalu nekun oleh imam kepada budaknya. Wahai budak, afautu anki. Lun kalem pemaaf gada. Lalu oleh budaknya hana merasa puas lo. Gara-gara imam bunuh kana tengah dengan raut muka yang bengek. Nekun lom oleh budaknya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nepiki oleh imam. Maksud daripada ayatnya. Oh, baru kedepu oleh imam yang bahawa kalaulah ingin bercintai oleh Allah, bergecap oleh Allah orang yang god benar melakukan heboh perkara. Sedangkan oleh al-Imam Zainul Abidin cuman pernah melakukan dua perkara. Pertama hana bengeh, yang kedua karena pemaaf budaknya. Yang kelih yang hana. Dah yang kelih alladzi yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lalu oleh imam mufhum, nekun oleh imam kepada budak, wahai budak, anti hurratul liwajhillah. Saatnya, detiknya, gata merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap perilaku yang ditampilkan oleh cicitnya Rasulullah dan cucunya Rasulullah. Semoga kita bandung bermampu katanya tamu akhlak dan berperilaku dengan perilaku Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, cicit-cicit Rasulullah. Dan begitu juga kita melaki doa kepada Allah. Bermampu katanya melakukan tiga perkara tersebut. Semoga katanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadaniyallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.